Pagi Bu Lili, pagi Bu Christine. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Observasi sebelum Bu Lili nanti akan melakukan coaching klinik. Saya akan observasi di kelas nanti. Nah, sebelumnya kita akan melakukan dulu pra-coaching. Ya, pra-observasi di sini tujuannya supaya nanti ada persiapan sebelumnya sebelum nanti pada saat observasi langsung. Baik. Oke, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ke Bu Lili ya terkait dengan observasi nanti. Di sini yang mau dikembangkan dalam hal kompetensi dengan Bu Lili apa aja yang mau dikembangkan kompetensinya? Baik, terima kasih Bu Christine. Nanti supaya kegiatan saya di kelas lebih lancar, maka saya mau lebih detail mengetahui tentang diferensiasi. Itu kayaknya saya masih perlu belajar. Jadi diferensiasi pada saat saya nanti mengajar, kemudian model yang saya pakai di kelas apakah nanti sudah sesuai atau belum, itu yang mungkin nanti Bu Christine pada saat melihat saya ini sudah sesuai atau belum. Jika belum, berarti saya memang harus lebih mengembangkan di model dan diferensiasi itu. Terima kasih. Kalau model, kira-kira model apa yang mau dikembangkan? Jadi model itu kan banyak ya Bu Christine ya. Yang sering kita pakai adalah discovery. Itu sering banget. Jadi saya ingin dan mau mencoba ada namanya model namanya case based learning ya. Jadi anak itu melihat masalah dari dia berangkat sekolah, kemudian dia melihat kejadian apa, kemudian itu yang akan kita kembangkan. Tapi yang saya buat kegiatan besok kayaknya belum ke sana. Iya. Baru rencana ya. Baru rencana untuk itu masuk ke harapan nanti ya. Betul. Harapan apa yang akan dicapai. Oke. Kita nanti akan melakukan observasinya di hari apa ya Bu ya? Hari Rabu, Kamis ya? Hari Kamis. Sekarang hari Selasa ya. Hari Kamis Mei. Ya. Terus mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya itu dasar akuntansi. Tapi karena kita sudah masuk ke kurikulum pendidikan, masuk ke capaian ya. Capaiannya itu di keselamatan kerja dan lingkungan hidup K3LH. Iya. Kelas 10 semester genap. Ya. Terus waktu untuk observasinya berapa jam? 2 jam. 2 jamnya 90 menit ya. Jadi pembelajaran besok itu kan memang sudah melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Jadi besok tinggal istilahnya kita masuk diskusi dan pengembangan. Oke. Nah, sekarang terkait dengan yang nanti saya akan amati, kira-kira Bu Lili ingin saya mengamati dalam hal apa? Baik. Yang pertama tentang kesiapan belajar siswa. Banyak, artinya gini, mungkin dengan saya menyiapkan siswa ini udah siap belum sih? Metode saya dengan metode yang Ibu pakai berbeda. Mungkin saya hanya dari awal ya, kita menyapa, kita ini, tapi mungkin ada hal lain yang lebih menarik dan melihat anak ternyata dengan metode yang seperti ini beda, itu yang saya mau. Kemudian saya udah membuat kelompok, mungkin dengan pengelompokan yang saya lakukan dengan nanti yang metode Ibu beda, mungkin ada hal yang ini ya, saya mau belajar tentang itu. Kemudian penilaian keaktifan siswa. Penilaian keaktifan siswa itu antara Ibu dan saya mungkin berbeda dari satu, dan yang pasti adalah di proses pembelajarannya. Jadi kesiapan belajar, bagaimana membuat kelompok, keaktifan siswa, dan proses pembelajaran ini yang memang harus saya ada pembanding antara saya dengan Oke, yang berikutnya terus area pengembangan yang hendak dicapai yang tadi Bu Lili mungkin udah sampaikan ke saya terkait dengan model ya. Yeah. Model pembelajaran untuk saat ini
adalah masih menggunakan discovery learning, tapi nanti pengembangannya akan menggunakan case-based learning. Oke. Untuk penilaian diri sendiri terhadap diri Bu Lili itu apa sih yang akan dikembangkan? Yang pertama, bagaimana saya bisa menguasai kelas. Artinya kalau penguasaan kelas itu kita datang, anak itu udah enjoy dengan saya. Oke, yang berikutnya area pengembangan yang hendak dicapai yang tadi Bu Lili mungkin udah sampaikan ke saya terkait dengan model ya. Model pembelajaran untuk saat ini adalah masih menggunakan discovery learning, tapi nanti pengembangannya akan menggunakan case-based learning. Oke. Untuk penilaian diri sendiri terhadap diri Bu Lili itu apa sih yang akan dikembangkan? Yang pertama, bagaimana saya bisa menguasai kelas. Artinya kalau penguasaan kelas itu kita datang, anak itu udah enjoy dengan saya, itu yang harus saya belajar. Yang kedua, pastilah kita sebagai guru harus menguasai materi. Jadi penguasaan kelas, penguasaan materi, dan juga kita juga harus belajar bagaimana kita jam. Jangan sampai materi kita yang harusnya 2 jam kita siapkan, ternyata sudah 2 jam tapi belum sampai ke sana. Jadi bagaimana saya menguasai kelas, menguasai materi, pembagian jamnya saya harus. Terus untuk strateginya yang harus disiapkan apa? Strategi yang harus disiapkan dalam pembelajaran, yang pertama jadi sama ya, tadi strategi mungkin dari kesiapan belajar, membuat kelompok, melihat keaktifan siswa, diskusi dan sebagainya. Mungkin kalau terkait waktu juga dibutuhkan nggak? Kan kita kalau mengajar itu kan kita di dalam RPP itu kan ada waktu-waktu diberikan kegiatan. Bulan berapa menit kegiatan itu berarti kita harus tetap konsisten dengan apa yang udah kita rencanakan ya. Iya. Kadang sebuah rencana udah pasti ya. Di awal 10 sampai 15. Di inti ya. Tapi yang kita harus belajar bagaimana yang rencana awal sudah bagus harus kita laksanakan. Berarti untuk waktu ini sendiri perlu nggak nanti saya amati? Iya, memang itu ya. Oke, waktu siap. juga. Nah, terkait dengan persiapan alat, kalau alat yang dipakai standar sebetulnya ya, kita pakai Infocus, kemudian PPT yang sudah kita punya itu, kemudian yang jelas karena ada sebuah anak menulis, jadi kita pakai alat apa sih namanya itu? Post-it. Nah, itu juga bisa kita pakai. Banyak sebetulnya alat yang jadi sama ya, tadi strategi mungkin dari kesiapan belajar, membuat kelompok, melihat keaktifan siswa, diskusi dan sebagainya. Mungkin kalau terkait waktu juga dibutuhkan nggak? Kan kita kalau mengajar itu kan kita di dalam RPP itu kan ada waktu-waktu diberikan kegiatan. Bulan berapa menit kegiatan itu berarti kita harus tetap konsisten dengan apa yang udah kita rencanakan ya. Iya. Kadang sebuah rencana udah pasti ya. Di awal 10 sampai 15. Di inti ya. Tapi yang kita harus belajar bagaimana yang rencana awal sudah bagus harus kita laksanakan. Berarti untuk waktu ini sendiri perlu nggak nanti saya amati? Iya, memang itu ya. Oke, waktu siap. juga. Nah, terkait dengan persiapan alat, kalau alat yang dipakai standar sebetulnya ya, kita pakai Infocus, kemudian PPT yang sudah kita punya itu, kemudian yang jelas karena ada sebuah anak menulis, jadi kita pakai alat apa sih namanya itu? Post-it. Nah, itu juga bisa kita pakai. Banyak sebetulnya alat yang bisa kita gunakan. Pembelajaran. Intinya anak bergerak dengan menulis kemudian maju ke depan, itu juga udah mengurangi kejenuhan dan sebagainya. Betul sekali.
Oke, yang terakhir mungkin pertanyaannya, harapan-harapan apa yang nanti akan Bu Lili inginkan pada saat diobservasi dengan saya? Yang jelas saya mau adanya tambahan kompetensi. Bagaimana saya dari yang saya punya sekarang saya bisa lebih, ya. Kompetensi yang tadi saya minta dari awal, adanya diferensiasi, ternyata di sana ada namanya diferensiasi produk, ada diferensiasi proses gitu. Saya ingin mengembangkan itu. Oke, siap. Jadi nanti kita coba diobservasi, kita mulai observasi nanti di hari Kamis ya. Kita udah deal, kita observasi hari Kamis, nanti akan saya amati dan menjadi evaluasi, refleksi buat Bu Lili nanti setelah observasi. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Lili. Iya, semoga Bu Lili sama-sama. bisa mempersiapkan pada saat nanti kita akan observasi. Terima Baik. kasih. Iya, sama. Sebelum mulai pelajaran, agak baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bu Lili tadi masuk mengucapkan salam untuk kalian biar kita saling mendoakan ya. Siap untuk mendoakan Ibu ya? Terima kasih anak-anak. Hari Kamis, ya. Anak-anak terlihat semakin manis. Iya enggak? Iya enggak? Adik juga ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Kebetulan hari ini kita mau melanjutkan materi minggu kemarin. Ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bu Lili mau tanya dulu sama sekretaris. Hari ini yang tidak ada siapa nak? Bella sama Sita. Infonya sakit ya nak ya? Oke, marilah teman-teman kita doakan agar Bella dan Asifa segera sembuh. Ya, besok bisa melanjutkan pembelajaran atau bisa mengikuti pembelajaran kita. Oke, ya. Pembiasaan baik yang harus kita lakukan. Sudah tahu nak? Apa? Cek kolong mejanya, coba Bu Lili ingin tahu. Ya. Sudah ada? Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah melakukan pembiasaan dengan baik. Apa yang dilakukan? Membuang sampah di tempatnya. Sekali lagi Bu Lili ucapkan terima kasih. Oke. Anda juga sudah melakukan pembiasaan baik berikutnya, yaitu ya, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, maka oke, bawa tumbler. Semuanya yang bisa digunakan berkali-kali ya, nggak ada yang sekali pakai ya. Apa contohnya yang sekali pakai? Botol plastik aqua ya. Males Bu, saya cuci, makanya saya beli aqua saja, nggak ada ya? Oke, terima kasih. Ya. Jadi pembiasaan baik sudah kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan bahwa kita mau belajar dengan baik, ya. Ibu ucapkan salam, kalian jawab dengan semangat ya. Semangat pagi anak-anak. Yes. Semangat pagi anak-anak. Yes. Terima kasih. Ya. Baik. Yes. Dita, minggu kemarin kita belajar apa ya?
dasar akuntansi Bu, yaitu keselamatan kerja. Ya, dasar akuntansi tapi materinya adalah keselamatan kerja. Masih ingat apa ya? Nah, tapi Bu nggak percaya kalau ya kalian tulis dah ya yang kita keselamatan kerja itu apa? Anda tulis. Kalau kita tahu, belum tentu yang lain ya. Jadi Ibu minta Anda untuk menulisnya nanti ditempel di depan ya. Sudah kita tempatkan, tulis di dekat ini, kemudian ditempel. Apa namanya tadi? Keselamatan. Apa yang Anda ketahui tentang keselamatan kerja? Kurang? Kurang? Cukup? Cukup? Nih, kurang satu. Kurang berapa? Oke. Apa itu keselamatan kerja ya? Yang sudah segera tempel di depan. Gak pakai lama. Cuma mengulang. Yuk, silakan ditempel yang sudah. Silakan. Baik, sudah semuanya? Ya? Bu Lili minta tolong yang bersedia untuk mengambil salah satu dan membacakan. Ya? Silakan. Baik. Silakan dibaca apa itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah upaya yang kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Perlu diulang tidak? Ulang dikit nih. Keselamatan kerja adalah upaya yang kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Oke ya. Garis bawahnya adalah mengurangi kemungkinan. Kemungkinan apa? Kecelakaan kerja. Terima kasih. Satu lagi. Keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
menghindari adanya bahaya yang diakibatkan oleh tenaga kerja. Oke. Terima kasih. Ya. Mencegah atau menghindari. Ya. Menghindari apa tadi? Bahaya kecelakaan kerja karena apa tadi? Ada faktor yang menyebabkan, yaitu tenaga kerja itu. Ya, itu adalah pembelajaran minggu kemarin. Terima kasih anak-anak sudah memahami materi minggu kemarin. Nah, kita akan melanjutkan materi untuk hari ini. Ya. Anda sudah tahu tentang keselamatan kerja. Ya. Hari ini yang sudah kita sepakati bersama, hari ini kita akan nanti bentuknya kita diskusi, kemudian Anda mempresentasikan ke depan di sini tentang alat-alat apa atau tanda-tanda bahaya seperti apa atau standar operasional yang seperti apa yang harus dilakukan agar kecelakaan kerja itu bisa ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bu Lili akan memberitahukan apa sih tujuan pembelajaran yang harus dicapai untuk pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran dari materi kita adalah bahwa peserta didik itu yang sudah kita lakukan mampu memelihara kerapihan, kebersihan, ya sudah kalian lakukan sebagai pelindung kan kerja, keluarga kerja, konsumen. Jadi nggak cuma pekerja saja ya, konsumen juga termasuk salah satu. Dan orang lain mungkin terpengaruh keadaan area kerja. Inti dari tujuan pertama adalah bahwa ada gotong royong di dalam. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan dan peralatan. Ya, menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dipakai dengan sebaik-baiknya dan selektif dalam bekerja. Di sana poinnya adalah sebuah kemandirian. Yang ketiga adalah mampu menganalisis bahaya dan pengendalian resiko dari gangguan kesehatan yang diakibatkan dari lingkungan atau kondisi kerja. Di sini benar. Jadi tujuan yang ketiga ini nanti yang tadi beliau. Bagaimana cara menghindarkan dari kecelakaan kerja? Diskusinya dikit, ya. Belum masuk diskusi, Bu Lili akan, ya. Anda bisa lihat gambar apa di atas di depan? Coba Adian, coba ini apa sih? Ruangan kerja yang terbuka. Ruangan kerja yang terbuka. Ada tambahan? Re? Sebuah ruangan kerja yang bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Ada lagi tambahan dari kelompok 7? Ya. Apa? Ruangan kerja yang tertata rapi. Oke, ruang kerja yang tertata rapi. Coba, kalau kalian nanti bekerja ruangannya seperti ini,
lebih banyak ya. Ini loh Nak, bahan diskusi yang harus kalian diskusikan ya. Di luar sana itu banyak sekali ya, banyak sekali hal yang menyebabkan bahaya. Oke, jadi ibu berharap kalian masuk ke dalam kelompok diskusi ya. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelompok 1 dan kelompok 2, kalian membuat yang namanya standar operasional prosedur. Oh, saya anak akuntansi, saya mau ke lab, saya harus tahu apa standar di penggunaan lab. Oh, yang di sana, saya orang pabrik, ya, saya orang bengkel, saya harus bisa membuat SOP tentang apa namanya, bagaimana penggunaan dan peralatan yang ada di bengkel. Itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, 4, dan 5 adalah membuat sebuah gambar yang berisi tentang apa namanya, tanda-tanda bahaya. Karena apa? Tanda-tanda bahaya ini orang harus tahu ya. Saya dipahamin ya? Baik, ibu kasih waktu selama 25 menit untuk diskusi dan mengerjakan pekerjaan tersebut. Silakan. SOP mengendarai mobil. Tapi punya mobil nggak? Kelompok ini bikin SOP apa nak? Penggunaan komputer dan internet. Baik, lanjutkan. Kelompok ini bikin SOP. SOP apa? Penanganan keluhan pelanggar. Masih luar. Waktu diskusi udah habis ya, Nak ya? Oke. Masih 25 menit kalian diskusi, dan saatnya kita mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Mau kelompok yang SOP atau gambar dulu? Gambar. Kata SOP gambar dulu. Tapi kata gambar SOP atau gambar? Ya. Jadi SOP terlebih dahulu ya. Silakan untuk kelompok SOP. Maju semuanya ya nak. Ada yang di sini sebagai operator ya. Oke, silakan. Yang jelasin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Dini. Nama saya Muhammad Jamal Badri. Saya Muhammad Aditya. Saya Nega Meya. Saya Puspita Putria. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai standar operasional prosedur atau SOP penggunaan komputer dan internet. Suaranya menjadi ya.
berfungsi sebagai suatu petunjuk. Latar belakangnya adalah setiap karyawan diberikan komputer yang merupakan industri manual. Dan setiap komputer terhubung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok SOP ya. Tadi dijelaskan di sini adalah SOP tentang penggunaan komputer dan internet ya. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi kita lanjutkan untuk presentasi yang tanda bahaya ya. Silakan untuk kelompok tanda bahaya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah perusahaan, selain terdapat SOP juga terdapat sebuah tanda untuk menyatakan dalam peringatan bahaya. Saya Adian Nurisan. Saya Syifarena Malaysia. Saya Taiwan Zaki. Saya Muhammad Ramadan. Saya Rahmat Buasir. Saya Syabira Khalid. Akan tanda-tanda peringatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada bahaya panas permukaan. Biasanya untuk tanda ini diletakkan di pabrik-pabrik yang biasanya sering menggunakan energi panas untuk menghasilkan. Ini adalah tanda hari-hari bahaya beracun. Biasanya terjadi di pabrik Mercury Florida. Bahan beracun ini bersifat akut dan kronis. Jadi jika terkena bahaya beracun ini bisa menyebabkan kematian dengan konsentrasi yang tinggi. Bahaya listrik dengan tegangan tinggi. Bahaya listrik adalah bahaya yang menimbulkan akibatnya pada energi listrik. Jadi jika mau dari masa listrik itu sebenarnya berakhir pada rumah dan industri. Jadi listrik tegangan ini punya penyebab utamanya yang berupa arus pendek, kebakaran serta senapan air. Dan saat ini berfungsi untuk menggunakan para pekerja untuk meninggalkan tempat yang mempunyai listrik negara. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus yang semangat untuk buat oke. Kita berada di sesi akhir di pembelajaran kita. Di sesi akhir, apakah ada sesuatu yang masih mengganjal atau ada yang saya belum paham ini? Ada pertanyaan? Oke. Untuk kelompok belakang, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya nak ya? Sudah paham ya? Walaupun ini hanya satu contoh kecil. Pada saat di luar sana, ya, ancaman, gangguan, rintangan akan banyak kalian temukan. Oke? Jadi di akhir pembelajaran kita, ya, Bu Lili akan meminta Anda untuk apa ya istilahnya itu, istilah kerennya itu apa sih yang sudah kalian rasakan, apa yang kalian ini di pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita manfaatnya bisa kalian rasakan, atau apa sih yang perlu kita
ide lain. Oh, saya maunya belajarnya ini, ya. Silahkan kalian tulis apa yang kalian rasakan di pembelajaran kita hari ini, ya. Oh, saya senang belajar hari ini. Manfaat pembelajarannya: mengetahui berbagai macam rambu-rambu peringatan yang ada di kantor. Bermanfaat tidak, Nak? Bermanfaat. Ya. Yang kedua, mengetahui manfaat dari semua peringatan rambu-rambu. Pada dasarnya sama. Ya. Oke. Jadi dua saja kita ini. Oke. Masih ada ganjelan dengan pembelajaran kita? Tidak. Oke. Karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ya. Masih dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Ibu share di grup kelas, ya. Kita masih mengacu di keselamatan kerja karena tadi baru kita sampai SOP dan tanda bahaya. Kita harus tahu alat-alat apa yang kita gunakan di tujuan pembelajaran yang ketiga. Belum kita colek tadi di alat-alat apa yang harus kita persiapkan agar kita terhindar dari kecelakaan kerja. Baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Bu Kristi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, kita ketemu lagi hari ini ya Bu Lili ya. Menindaklanjuti yang kemarin kita sudah melakukan praobservasi. Terus saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Lili pada saat pembelajaran. Nah, sekarang kita melakukan pasca observasi. Dan semoga diskusi kali ini saya ingin memberi hasil menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Bu Lili melakukan pembelajaran di kelas 10 AKL 1. Ya. Dalam kegiatan Bu Lili waktu itu, Bu Lili menilai nggak diri sendiri terkait dengan kompetensi apa yang sudah Bu Lili berikan kepada siswa? Baik, terima kasih Bu Kristi. Penilaian saya terhadap diri saya memang harus banyak belajar ya. Ternyata banyak hal yang belum saya pahamin. Kebetulan ini ada diferensi proses, diferensi produk, itu hal baru bagi saya. Baru tahu ada namanya KSE, kompetensi sosial dan emosional. Yang di sana ada hal baru yang kita sebagai seorang pendidik harus mempelajari, walaupun secara sedikit-sedikit sudah kita lakukan, tetapi secara teoritis merupakan hal baru. Di sana ada 5 ya, ada 5 KSE. Yang pertama kesadaran diri. Hal yang saya lakukan melihat kesiapan anak, bagaimana anak pada saat kita mau masuk kelas, anak sudah bisa siap. Ternyata itu juga belum semuanya. Kemudian ada pengelolaan diri dari mereka. Familiar dengan teknologi, saya harus belajar segera. Ya. Segala sesuatu kembali lagi keinginan untuk bisa ya pasti ada usahanya yaitu belajar. Kan dulu nggak boleh berhenti belajar sepanjang hayat sih. KKD itu. Oke, dari performa yang udah kita bicarakan ya Bu Lili ya, berarti rencana tindak lanjut
dari Bu Lili adalah melakukan pengembangan diri, akan melakukan perubahan sesegera mungkin saat ini dengan Bu Lili meningkatkan kompetensi supaya anak bisa memotivasi anak lagi. Artinya kita kan sebagai penuntun ya, kalau anak melihat kita tidurnya juga ada motivasi kita belajar, anak pasti akan mengikuti apa yang dari sikap kita, itu otomatis. Oke Bu Lili, semoga nanti perubahan Bu Lili ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, khususnya untuk yang kita sudah bahas di awal. Bu Lili ingin memperdalam lagi terkait dengan diferensiasi dan pembelajaran KSP. Iya. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Semoga yang saya lakukan coaching pada saat pra, terus pada saat observasi sampai saat ini pasca, artinya saya sudah memberikan informasi ya dari hasil observasi saya, semoga bisa bermanfaat buat you. Terima kasih. Pasca observasi, mana pra observasi sudah dilakukan beberapa hari yang lalu dan juga observasi pembelajaran luar biasa. Apa yang direncanakan Bu Christine ternyata virusnya sudah menyebar. Bu Lili sudah mengetahui apa itu KSP, apa itu pembelajaran diferensiasi. Tapak demi tapak nanti akan tambah dan seiring dengan keikutsertaan Bu Lili dalam pembelajaran ini. Nanti untuk saling mengisi dan Bu Lili juga harus menularkan virus ini pada yang lain. Luar biasa. Selamat untuk menonton video sekalian. Baik, terima kasih Bang Umar.